yang sedang aku dan teman-temanku mainkan ini adalah gondang. Gondang adalah kesenian ritual sakral yang sudah ada sejak lama di kampung kami, Kampung Adat Kuta. Biasanya gondang dimainkan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Juga sebagai doa agar berkah selalu menyertai kami. Suaranya berasal dari alu dan lesung yang dipukul berirama hingga menghasilkan bunyi harmonis. Suara itu lalu kami padukan dengan nyanyian. Aku dan teman-teman perempuan bernyanyi bersama. Sementara teman-teman laki-laki memainkan alat musik tradisional lainnya. Saat semuanya berpadu, rasanya seperti ada cerita yang hidup di dalam nada. Di sini kami bernyanyi, tertawa, dan bangga karena bisa ikut melestarikan tradisi yang diwariskan dari leluhur. Inilah kami, anak-anak kampung adat Kuta. Tumbuh bersama alam, hidup dalam tradisi. Bahagia dan bangga menjadi penjaga kearifan lokal. Kampung adat Kuta letaknya di antara hutan dan bukit. Jadi alam di kampungku cantik sekali. Kalau pagi-pagi, udara terasa dingin dan segar. Suara burung terdengar nyaring, dan hijaunya pepohonan bikin hati adem. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu. Nah, kita kan sebagai anak adat Kampung Kuta, kita harus menjaga lingkungan kita nih. Nah, kebetulan hari ini kita akan menanam pohon aren, terus kita juga menanam pohon kelapa. Setelah selesai nanti langsung membersihkan sumber mata air. Mengerti? Ya. Semua keindahan ini harus dijaga. Kalau alam rusak, kami juga yang rugi. Jadi menjaga alam itu sudah jadi kewajiban kami sejak kecil. Udara di kampungku segar banget. Jadi walaupun kami bawa alat dan bibit, rasanya tidak capek sama sekali. Teman-teman laki-laki punya tugas menanam pohon. Pohon pertama yang kami tanam adalah pohon aren. Kenapa aren? Karena pohon ini banyak sekali manfaatnya. Bisa menghasilkan gula aren, kolang-kaling, menyerap karbon dioksida, dan juga menjaga air tanah. Nah, di sini dulunya ada pohon besar, tapi pohonnya sudah ditebang pemiliknya. Untungnya sekarang kami diperbolehkan menanam kembali. Inilah salah satu kegiatan di sekolah lapang kearifan lokal Kampung Adat Kuta. Kami belajar bahwa masyarakat adat punya peran penting untuk melestarikan alam. Karena dari dulu nenek moyang kami sudah mengajarkan hidup selaras dengan alam. Setelah selesai menanam, aku mau tunjukin suatu tempat yang istimewa di kampungku nih teman. Mata air. Yang bikin luar biasa, meskipun sedang musim kemarau panjang, mata air ini tidak pernah berhenti mengalir. Inilah bukti kalau alam yang terjaga akan menjaga kita kembali. Kalau pohon-pohon tetap berdiri, kalau hutan tidak dirusak, maka air akan selalu ada. Kami bisa minum, mandi, bertani, dan hidup dengan tenang.
Inilah yang harus kami jaga, supaya kampungku, kampung adat Kuta, selalu subur, segar, dan penuh kehidupan. Nah, adik-adik kan tadi penanaman udah beres, casiannya udah beres nih. Di sini adik-adik pulang, nanti malam kita belajar adat sama Aki. Jangan lupa pakai baju adat nanti ya. Siap? Siap. Oke. Hari Sabtu dan Minggu jadi hari yang panjang, tapi juga seru banget buatku dan teman-teman di kampung adat Kuta. Soalnya di akhir pekan ada sekolah lapang kearifan lokal. Di sini kami langsung belajar dari alam dan budaya kami sendiri. Kami jadi lebih kenal tradisi, lebih paham ajaran leluhur, dan lebih sayang sama kampung kami. Hei Baraya, kita belajar pamali yuk Aki. Aki abis sareng babaturana yang diajar pamali. Upami kecap pamali ditinggal berarti orang teh bisa nyelamatkan diri. Kecap pamali teh salamet di dunia, salamet di akhirat. Naon atuh hai pamali. Di setiap daerah pasti punya tradisi serta kearifan lokal yang berbeda-beda, teman. Tradisi itu warisan dari leluhur. Kampung Kuta sering disebut juga Kampung Seribu Pantangan. Karena sejak ratusan tahun lalu ada banyak aturan yang dijalankan oleh penduduk di sini. Aturan-aturan itu disebut pamali. Pamali itu pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar. Kata pamali sendiri berasal dari masyarakat Sunda. Kenapa harus ada pamali? Karena pamali bukan sekedar larangan, tapi juga pengingat supaya kami selalu berhati-hati. Sebenarnya pamali itu sederhana, isinya mengajarkan tentang hukum, sebab, dan akibat. Dengan pamali kami belajar untuk menghormati alam, menghargai orang lain, dan menjaga diri kami sendiri, teman. Kan nami adat ge aya hartina dek. Apal adat namina anak amanah dek. Dek nak didikan, dididik orang tua. Anak atikan berikut ilmu pepatah. Tek nak tetekon undang-undang aturan. Eta nami adat. Jadi adat aya hartina. Amanah, didikan, atikan, tetekon. Eta nami adat. Itulah sebabnya tradisi harus dijalankan. Tradisi membuat hidup kami lebih tertib. Kalau tradisi dilupakan, maka pelajaran berharga dari nenek moyang juga akan hilang. Bisa-bisa alam jadi rusak, orang jadi tidak peduli satu sama lain, dan akhirnya kehidupan tidak lagi seimbang. Inilah cara kami, anak-anak kampung adat Kuta, belajar dari leluhur, menjaga tradisi, menghormati pamali, dan merawat warisan budaya agar tetap hidup sampai masa depan. Oh iya, Sekolah Lapang Kearifan Lokal itu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau yang biasa disebut Kemendikbudristek. Keren banget kan? Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Udah pada sarapan nih semuanya? Udah. Sekarang kan hari Senin nih kebetulan. Nah, nanti ke hutan keramat kita kenalkan semua yang ada di sana. Apa? Nah, untuk itu sebelum kita berangkat kita berdoa dulu. Nah, nanti setelah itu kita bertemu dengan kuncian di dalam. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk kita berangkat bersama. Hari ini aku mau ceritakan tentang sesuatu yang benar-benar istimewa dari kampungku. Namanya hutan keramat. Tenang saja teman, walaupun disebut keramat,
Hutan ini tidak seseram namanya kok. Tapi kalau mau masuk, kita harus ditemani kuncen, yaitu penjaga adat yang tahu aturan di dalam hutan. Sejak dari sini, kepatuhan kami pada adat sudah terlihat. Nah, adik-adik, sekarang kita udah sampai di pintu gerbangnya menuju hutan keramat. Nah, peraturan untuk masuk ke sana tuh yang pertama, nanti adik-adik buka dulu alas kakinya sebelum masuk. Nah, yang kedua itu kan ada peraturannya, yaitu gak boleh pakai serba hitam. Paham? Ya teman, ada beberapa peraturan sebelum kita masuk hutan keramat. Selain yang tadi disebutkan, kita juga harus jaga sikap dan penampilan. Kita harus rapi dan sopan, dan tidak boleh mengambil atau mengubah apapun di dalam hutan. Bahkan sehelai daun pun tidak boleh dibawa pulang. Hutan besar ini disebut juga Leuweung Gede. Pohon-pohonnya tinggi dan rindang sekali. Tapi tidak semua orang bisa sembarangan masuk. Hutan ini hanya boleh dimasuki pada hari Senin dan Jumat. Pon. Pon. Kata kuncen, Leuweung Gede dikeramatkan karena disinilah tersimpan peninggalan Prabu Ajar Sukaresi, raja pertama kerajaan Galuh. Jadi hutan ini sangat dihormati, karena berhubungan langsung dengan leluhur kampung Kuta. Naon anu dilarang lebet ka karamat, lamun urang dilanggar pasti sok aya akibatna anu henteu mantak pernah. Bagi kami, hutan bukan hanya tempat dengan banyak pohon, tapi juga sumber kehidupan. Dari hutan kami mendapat udara segar, air yang bersih, dan tanah yang subur. Itu sebabnya hutan ini harus benar-benar dijaga. Nanti izin pada ngajak anak-anak keliling hutan. Di dalam hutan ada banyak sekali pohon dan hewan yang masih terjaga dengan baik. Kalau kita beruntung, kita bisa menemukan burung-burung yang indah, kera, lutung, dan hewan lainnya yang hidup bebas di hutan. Nah, adik-adik, nih yang istimewa di hutan keramat kampung adat Kuta itu, jadi si pohonnya itu tidak boleh diapa-apain, walaupun udah rubuh, walaupun udah tua, jadi walaupun rubuh gak boleh diambil apa-apanya, entah itu rantingnya, daunnya, pohonnya, jadi dibiarin kayak gini sampai busuk. Kalau hutan rusak, maka rusak juga kampung kami. Tapi kalau hutan terjaga, maka kampung kami akan tetap hidup, rukun, dan sejahtera, teman. Nah, adik-adik, ini bukti bahwa hutan kita tuh masih tetap asri, terjaga. Nah, ini ada pohon. Ini mungkin usianya udah ratusan tahun. Kita kelilingi pohon ini. Butuh berapa orang untuk kita memeluk pohon ini? Jadi yang laki-laki kita coba. Semua ini bisa tetap ada karena masyarakat kampung adat Kuta menjaga hutan ini selama puluhan bahkan ratusan tahun. Inilah hutan keramat di kampung kami, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati dan dijaga selamanya.
orai-orai luar lewar mapai sawah. Tong ka sawah di sawah parena. Betapa bahagianya kami bisa hidup selaras dengan alam. Di sini manusia dan alam saling menjaga. Aku dan teman-teman bisa berlari bebas di padang rumput, bermain di bawah pohon yang rindang, dan mendengar kicau burung setiap pagi. Bersama mereka aku bisa tertawa, bernyanyi, dan bermain sepuasnya di alam yang indah ini, teman. Alam membuat hidupku penuh warna, dan aku bangga bisa menjadi bagian dari kampung yang selalu menjaga harmoni dengan alam. Karena kalau alam terjaga, kami pun akan selalu bahagia. Ditutup, ya kelapa ditutup bulan salah. Pinggan. Nah, stop dulu. Nah, kita akan melihat rumah yang masih asli nih di Kampung Adat Kuta. Nah, ini anak-anak. Nah, ya ini salah satu rumah yang masih alami di Kampung Adat Kuta, jadi masih mempertahankan kearifan lokalnya. Yang ini atapnya dari kirai. Nah, untuk dinding itu dari bambu, dari kayu bisa. Untuk ini pondasinya kan bertumpu tuh. Nah, ini dari batu tatapakan namanya. Di sini rumah juga punya aturan khusus yang harus kami ikuti. Selain atap yang terbuat dari kirai, bentuk rumah pun tidak boleh sembarangan. Rumah harus persegi, berbentuk panggung, dan terbuat dari kayu atau bambu. Kami tidak boleh membuat rumah dari tembok. Kampungku diapit oleh bukit-bukit yang tinggi, karena letaknya begitu. Rumah panggung dari kayu dan bambu dianggap lebih aman. Kalau ada gempa, rumah tidak mudah roboh. Kayu dan bambu bisa ikut bergoyang, jadi lebih kuat dibanding tembok yang mudah retak. Selain itu, rumah di kampungku terasa sejuk. Angin bisa masuk dari sela-sela bambu. Jadi, walau sederhana, rumah di Kampung Adat Kuta membuat kami nyaman. Sekaligus tetap menjaga alam sekitar. Nah, adik-adik tadi kan udah tahu ya, dari bahannya dari daun kirai. Nah, ini prosesnya kayak gini nih, bikin atap tahannya itu sekitar 5 tahun ya? Ah, betul, nah, 5 tahun. Agar bisa tahan sampai 5 tahun, Pak Carta mengikat kirainya harus kencang. Supaya tidak mudah lepas saat hujan deras atau angin kencang. Bilah bambu yang sudah penuh dengan ikatan kirai disebut juga lembaran atap. Lembaran-lembaran itu nantinya akan dipasang pada rangka rumah. Dimulai dari bawah, lalu naik ke atas, seperti sisik ikan. Semakin tebal susunannya, semakin lama pula atap itu bisa melindungi rumah. Penggunaan material alami seperti kirai bukan hanya membuat rumah kami teduh dan sejuk, tapi juga menjadi wujud penghormatan kepada alam. Karena kami percaya manusia harus hidup selaras dengan alam agar kehidupan tetap seimbang. Adik-adik perhatian aki pada masihan cara kumaha cenah ngadamel ngetes lahan kanggo perumahan supaya adik-adik terus menerus menurunkan kelanjutan ya segala rupa anu ayeuna di aya ke dieu supaya terang. Pertama kalapa ya terus bulan ditutup
Dia kelapa ditutup ku gula salah. Apa yang Aki tunjukkan kepada kami ini adalah prosesi adat sebelum membangun rumah. Prosesi ini bukan sekedar ritual, tapi bisa dibilang sebagai cara mitigasi tradisional. Kami percaya dengan melakukan prosesi ini, rumah yang akan dibangun akan terhindar dari bencana dan membawa keberkahan bagi penghuninya. Pare teh digantung. Nah, digencet ku ya dek, eta na seret tuh. Kita lama kumpulan tah. Pare rontong. Air surut, ieu jatuh, pindah lagi. Terjadi, apalagi aya semut gatel, terjadi pindah di mana. Ternyata beh di rektualan, supaya ieu teh lamun teh mah aya nu ngaganggu yang supaya tesanana baik buruknya jadi ketahuan gitu. Inilah kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun agar kami selalu ingat untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan menghormati leluhur. Dilihat tuh. Ternyata saya utuh. Pare teh rontong. Iya tek-tek teh jatuh. Wah jadi. Besok baru deh. Nah, retos teh anak-anak. Satu hal yang tidak pernah kami tinggalkan, tradisi dan adat istiadat leluhur. Orang tua kami sudah memberi contoh bagaimana kearifan lokal bisa membuat harmoni antara manusia dan alam. Kami pun ingin terus melanjutkan itu dengan hati yang gembira dan penuh semangat. Alam memberi kami udara segar, air yang jernih, dan tanah yang subur. Sebagai gantinya, kami menjaga hutan, sungai, dan tanah agar tetap lestari. Rasanya menyenangkan sekali, teman. Lihatlah, kami bisa bermain, berlari, dan tertawa bersama. Karena alam yang terjaga membuat hidup kami selalu penuh kebahagiaan. Inilah kami, anak-anak kampung adat Kuta. Bahagia, bangga, dan siap menjaga tradisi serta alam untuk masa depan. Lembur kuring diriung leweng jeung lamping, lembur kuring handapeun pasir lungkawing. Satujuan sabe